di kitab Al-Masail jilid 1 masalah ke-12 saya memberikan judul masalah hadis-hadis pengharaman khamr. Risalah ini saya tulis pada tahun 1986, 40 tahun yang lalu. Saya tulis karena beberapa sebab, di antaranya menyambut dan untuk memperkuat sebagian kaum muslimin yang telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Itu di antara sebabnya. Sebab yang lainnya agar menjadi peringatan dan pelajaran bagi mereka yang kecanduan khamr atau meminum minuman keras. Walaupun hanya sekali, karena Islam telah mengharamkannya. Masa itu pemuda-pemuda khususnya, walaupun banyak sekali dari orang-orang tua meminum minuman yang memabukkan, di sebagian rumah makan, di pasar dan lain sebagainya. Maka saya tulislah risalah hadis-hadis mengenai pengharaman khamr. Itu pada tahun 86. Belum ada siapa-siapa. Dan agar antum tahu bahwa dakwah salafiyah tidak hanya berbicara tentang manhaj dan aqidah. Tentu pembicaraan mengenai manhaj dan aqidah tidak akan pernah berhenti bagi mereka yang alim tentang manhaj dan aqidah sepanjang hayatnya, bahkan sampai hari kiamat akan berantai dan bersambung terus. Kita pun berbicara tentang ahkam, hukum-hukum dan peribadatan dan sebagainya yang masuk dalam abwabus syariah, bab-bab syariah, seakan-akan ia merupakan kitab al-jami', al-jami'us sahih, seakan-akan.
Karena saat itu dakwah dengan lisan di ta'lim, tetapi tidak seperti ini puluhan, tidak. Hanya 1, 2, 3, 5, 7. Tetapi setiap hari dibahas tentang manhaj dan aqidah, sehingga manhaj mereka kuat. Risalah ini beredar di kalangan kaum muslimin berupa lembaran-lembaran, khususnya kawan-kawan salafiyin yang saat itu sedikit dari yang paling sedikit. 10 tahun kemudian, tahun 96, mulailah kitab Al-Masail diangkat ke alam penerbitan oleh sebagian ikhwan. Itu dia. Karena kitab Al-Masail ini merupakan tarikh perjalanan sebagian kecil dakwah salafiyah. Bagaimana dakwah kita saat itu? Mendakwahkannya dengan lisan dan dengan tulisan dan dengan berdiskusi. Dan terjadi perdebatan-perdebatan ilmiah. Saya katakan ilmiah karena bukan debat kusir, tapi betul-betul dengan orang berilmu umumnya. Kemudian yang wajib kita ketahui bahwa Islam datang untuk kemaslahatan umat manusia. Seluruh ajaran Islam maslahat, yang terdiri dari pertama, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada umat manusia. Pertama, manfaat yang terbesar bagi umat manusia adalah memerdekakan mereka dari penyembahan kepada selain Khalik pencipta mereka, Allahu Rabbul Arshil Azim. Dan kemanfaatan-kemanfaatan lain yang besar. Yang kedua, menolak bahaya dari mereka yang akan membahayakan mereka. Islam menyelamatkan umat manusia, bukan 1, 2, 3 orang, 100, 200 orang, 1 juta, 2 juta orang, tidak, tapi miliaran manusia diselamatkan dari kehancuran, kebinasaan meminum minuman keras. 1 ayat saja menyelamatkan miliaran manusia dari meminum minuman keras. Perhatikan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan maisir, segala bentuk perjudian, wal ansab wal azlam, ini mengundi berhala-berhala dan pengundian nasib, rijsun, najis, kotor, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Perhatikan, fajtanibuhu, jauhilah ia yang tersebut tadi. Salah satunya al-khamr, minum-minuman keras dan yang berkaitan dengannya. Satu ayat ini menyelamatkan manusia dari bahaya yang sangat besar yang akan menghancurkan hidup mereka, orang per orang, dan keluarga dan masyarakat luas. Sekaligus memberikan kebahagiaan kepada mereka. Itu yang tadi saya katakan. Islam datang untuk kemaslahatan umat manusia, yang terdiri dari pertama, memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat manusia, kebahagiaan bagi mereka, kemenangan, keberuntungan, kejayaan bagi mereka. Yang kedua, menolak mudarat, bahaya yang akan menimpa mereka, menimpa orang per orang secara pribadi atau keluarga, bahkan masyarakat luas. Fajtanibuhu. Kalau kamu tidak menjauhinya, maka kamu mengikuti perbuatan syaitan, dan itu najis, kotor. Kalau kamu meninggalkannya, akan ada kebahagiaan bagi kamu. La'allakum tuflihun. Satu ayat menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan. Meminum minuman keras, baru satu ayat. Lihat kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan Islam. Tentu syaitan tidak akan pernah senang mendengarnya dan merasa berat. Dan ia wahyukan kepada aulianya, teman-temannya, wali-walinya, untuk mengganggu Islam. Paling-paling mereka bisa menista, mengolok-olok, itu saja. Lihat satu ayat. Ini kemukjizatan. Satu ayat menyelamatkan miliaran manusia dari bahaya besar disebabkan meminum khamr yang akan merusak. Karena dari meminum minuman keras itu akan timbul kejahatan-kejahatan besar. Perhatikan ayat selanjutnya. Apa tujuan syaitan? Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghda'u fil khamri wal maisir. Sesungguhnya yang dikehendaki syaitan tidak lain melainkan untuk menimbulkan di antara kamu apa? Al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kemarahan. Terjadi keributan. Berapa banyak pembunuhan terjadi disebabkan khamr. Fil khamri wal maisir, pada khamr dan judi. Wa yasuddakum an zikrillah,
Dan ia akan menghalangi kamu dari mengingat Allah wa anis salah dan dari mendirikan salat. Fahal antum muntahun? Maukah kamu berhenti? Dari bahaya besar itu, dari tipu daya syaitan. Satu ayat, ikhwan. Al-Quran 6.000 ayat lebih. Satu ayat menyelamatkan miliaran manusia. Cukup satu ayat. Jauhi khamr dan judi dan pengundian nasib dan berhala-berhala itu semuanya rijsun min amali syaitan. Semuanya najis dari perbuatan syaitan. Kita sambung nanti pada Sabtu yang akan datang, insyaallah ta'ala, dan saya akan bacakan hadis-hadisnya yang termaktub di kitab Al-Masail, masalah ke-12, insyaallah ta'ala.